Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, sekaligus pemateri kita hari ini, Ibu Sri Wahyuningsi, SSTP MH. Yang kami hormati Bapak Idya Tria Bustani, SSTP MAP, selaku pemateri. Yang kami hormati rekan-rekan panitia penyelenggara sosialisasi kita hari ini. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan CPNS dan P3K Provinsi NTB, pengangkatan tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita diberikan kesempatan dan kemampuan sehingga bisa sama-sama berjumpa dalam kegiatan kita pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami sampaikan atas Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu harap menyalakan kamera video kecuali jika diperkenankan untuk jika ada Bapak Ibu yang menyalakan mikrofon saat kegiatan berlangsung, kami mohon izin untuk nanti dimatikan oleh operator. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harap menggunakan virtual background yang dapat di-download pada link yang kami bagikan di kolom chat Zoom meeting. Yang ketiga, mohon untuk peserta menggunakan format nama _unit organisasi. Kemudian, Bapak Ibu peserta Zoom bisa mengisi presensi di link yang akan kami bagikan di kolom chat Zoom, karena nanti akan ada free sertifikat berdasarkan data absensi yang Bapak Ibu isi. Jika ada pertanyaan, juga bisa disampaikan melalui link yang kami bagikan nanti. Selain pertanyaan langsung saat sesi pertanyaan nanti, kami juga akan membacakan pertanyaan via link. Kami tidak membacakan pertanyaan via kolom chat. Dan materi nanti, materi sosialisasi dan akses bagi rekan-rekan yang tidak bisa bergabung, link rekaman Zoom meeting nanti akan kami bagikan setelah acara selesai. Bapak Ibu, melihat acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu. Kami harapkan untuk Bapak Ibu yang menggunakan kamera dan posisi tegak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti akan dipandu oleh operator. Bapak Ibu, terima kasih. Untuk rangkaian acara berikutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan kepada Ibu Sri Wahyuningsi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Pak Kaban BKD karena sedianya beliau yang akan memberikan sambutan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun, qadarullah Bapak Ibu, dalam waktu yang bersamaan,
Pak Kaban harus mendampingi Pak Gubernur untuk kegiatan pelepasan Pak Lalu Gita selaku mantan Sekda Provinsi NTB. Izin saya mewakili Pak Kaban untuk menyampaikan kata sambutan untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati dan saya banggakan, para narasumber dan moderator, kegiatan sosialisasi hari ini memiliki arti penting dalam perjalanan awal saudara sebagai aparatur sipil negara. Menjadi ASN bukan hanya tentang status dan pengangkatan administratif, tetapi tentang amanah dan kontribusi nyata untuk bangsa, masyarakat, dan khususnya daerah kita tercinta, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana diamanatkan dalam Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, kini ASN mengalami transformasi paradigma, di mana SKP bukan lagi sekedar isian administratif tahunan, namun menjadi alat manajemen kinerja yang strategis yang mencerminkan nilai tambah dan kontribusi ASN terhadap pencapaian tujuan organisasi. Bapak Ibu ASN 2025 yang saya hormati, jadi tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk Bapak Ibu agar memahami bagaimana prinsip penyusunan SKP yang berbasis hasil atau outcome. Bagaimana Bapak Ibu mampu menyusun SKP yang terintegrasi dengan perencanaan kinerja atasan dan organisasi, serta menjadikan SKP sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi momentum awal pengangkatan Bapak Ibu sebagai ASN adalah fondasi penting dalam membentuk karakter ASN sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Mungkin kita sering mendengar ya Bapak Ibu ya, core value ASN berakhlak. Jadi norma-norma, prinsip perilaku ASN dalam bekerja, bertingkah laku, itu menggunakan core value ASN berakhlak. Itu menjadi pedoman kita semua. Berakhlak itu apa? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Dan kita ingin membangun birokrasi yang bukan hanya patuh aturan, tetapi yang berorientasi hasil dan berdampak nyata bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan cita-cita besar kita, NTB makmur mendunia, provinsi yang kuat dalam pelembagaan, unggul dalam pelayanan publik, dan dikenal karena kontribusi positif ASN-nya. Akhir kata, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati, manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas sebagai ASN pemerintah Provinsi NTB. Dan saya tutup sambutan saya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meritokrasi NTB makmur mendunia. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Wahyuningsih untuk sama-sama menjadi perhatian kita bersama ya Bapak Ibu terkait apa yang disampaikan oleh Bu Kabit tadi, bahwa menjadi ASN bukan hanya sekedar jabatan administratif, tapi merupakan amanah untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga pengisian SKP pun bukan merupakan sekedar catatan administratif saja, melainkan juga sebuah bentuk pertanggungjawaban kita. Baiklah, setelah mendengar sambutan dari Bu Kabit tadi, mungkin kita juga sekaligus beralih ke acara berikutnya, yaitu materi yang juga akan disampaikan oleh Bu Kabit, Bu Sri Wahyuningsih. Pada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak narasumber, ya, Bapak Ibu peserta sosialisasi SKT ASN 2025 yang berbahagia. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya, dan mengikuti ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa penyusunan SKP 2025 ini tidak hanya sekedar formalitas menggugurkan kewajiban saja, tapi esensinya adalah bagaimana kita berkontribusi nyata yang kita tuangkan dalam dokumen yang namanya sasaran kinerja pegawai, yang kemudian itu menjadi pedoman kita dalam 1 tahun kami mau ngapain aja sih Bapak Ibu. Dan ini penting sosialisasi ini untuk terutama bagi ASN yang pengangkatan 2025 agar nanti dalam implementasikannya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Bapak Ibu sehat semuanya ya Bapak Ibu. Mungkin sudah ada beberapa teman-teman ASN yang sudah menyusun SKP 2025 karena memang kami kemarin sebelumnya sudah menginformasikan sebelumnya bahwa ASN 2025 wajib membuat SKP 2025 langsung mulai TMT 1 Juni 2025 sampai dengan Desember 2025. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang yang aduh BKD kok lama nih ya mengadakan kegiatan sosialisasinya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kami baru bisa berkesempatan mengadakan kegiatan ini pada pagi hari ini, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi. Jadi Bapak Ibu, untuk bagi Bapak Ibu yang sudah menyusun SKP dan ternyata setelah pertemuan ini mungkin ada yang ingin dilakukan revisi atau perbaikan, silakan. Karena SKP ini sifatnya dinamis, fleksibel, tidak kaku. Begitu ada perubahan, begitu ada revisi, itu dapat dilakukan tentunya dengan persetujuan atasan langsungnya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, kita mulai ya. Jadi Bapak Ibu, dasar hukum Bapak Ibu menyusun SKP ini sudah ada regulasi yang mengatur. Jadi mohon untuk Bapak Ibu ASN yang baru, ini di-download Bapak Ibu regulasi-regulasi ini. Ini kita sebagai ASN, terutama ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi ini komprehensif regulasi yang mengaturnya. Jadi tidak hanya tapi tentang disiplin, tentang kinerja, kemudian tentang mutasi, tentang pengadaan, tentang informasi kepegawaian, banyak. Jadi Bapak Ibu sempatkanlah membaca Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Ini adalah kitab kita, panduan kita dalam menjadi ASN. Kemudian PP 11 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Ini juknisnya memang belum diganti ya Bapak Ibu ya, karena sampai sekarang juknis dari Undang-Undang 20 2023 ini masih digodok di DPR bersama pemerintah. Mudah-mudahan segera ditetapkan agar ada kejelasan terkait dengan implementasi dari Undang-Undang 20. Tapi sementara belum ada regulasi yang mengatur secara khusus, jadi kita masih mengacu pada tahun 2017. Dan ini kemudian dasar hukum yang ketiga, PP nomor 49 tentang manajemen P3K. Ini juga untuk teman-teman P3K mohon di-download ya Bapak Ibu, dibuka. Jadi kita sekarang ASN tidak pasif, tapi kita aktif mandiri untuk belajar. Media sudah banyak Bapak Ibu, tinggal kita mau atau tidak. Kemudian PP 30 tentang kinerja PNS, Permen 6. Ini dia Bapak Ibu awal mula bagaimana sih pengelolaan kinerja ini tertuang dalam Permen 46. Insya Allah nanti kita ada share juga di link materi. Kemudian Pergub 2. Dari Permen 46 ini kemudian kita buatkan juknis di lingkup Pemprov NTB, yaitu kemudian tertuang dalam Pergub NTB nomor 2 tahun 2024. Inilah yang menjadi payung dasar hukum bahwa ASN wajib menyusun SKP 2025 yang kemudian dituangkan dalam aplikasi kinerja sebagai dasar pembayaran PPT ASN. Kemudian ini SKN, pedoman teknisnya,
kemudian SE BKN nomor 11 tahun 2023 tentang pemanfaatan aplikasi Ekin. Jadi Bapak Ibu, Ekin ini tidak hanya digunakan di Pemprov NTB saja, tapi hampir sebagian besar instansi pemerintah pusat maupun daerah juga menggunakan namanya aplikasi Ekin. Makanya saya bilang, jadi kalau Bapak Ibu kemudian ketik bagaimana cara mengisi Ekin untuk ASN, itu banyak sekali tutorial-tutorial yang Bapak Ibu bisa jadikan contoh, bisa jadikan referensi bagaimana sih menyusun SKP di Ekin. Tapi ini kewajiban kami juga di BKD untuk mengadakan sosialisasi ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah lagi nanti pencerahan pemahaman Bapak Ibu tentang penyusunan SKP di aplikasi Ekin Kerja. Dan ini SE Kepala BKN nomor 16 ini juga penting Bapak Ibu, bahwa SKP yang dari Ekin itu yang akan diakomodir untuk pemberkasan kenaikan pangkat Bapak Ibu ASN. Jadi kita nggak ada lagi SKP manual untuk KP. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, pentingnya SKP yang kemudian kita susun aplikasi Ekin. Nah, di Permentan 6 2022 ada 4 tahapan yang kita lakukan terus ya Bapak Ibu. Ini berulang, awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun, kemudian berulang lagi menjadi awal tahun. Nah, tahap pertama itu namanya perencanaan kinerja. Itu karena Bapak Ibu memulai penyusunan SKP-nya penyusunan SKP-nya di pertengahan tahun, Juni. Jadi Bapak Ibu menyusunnya di bulan Juni. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau tahun depan, Bapak Ibu di awal tahun itu sudah mulai menyusun SKP di bulan Januari. Dan itu paling lambat 31 Januari itu sudah harus tersusun SKP-nya di aplikasi e-kinerja. Nah, bagaimana sih cara menyusun SKP ini agar sesuai ketentuan, agar selaras mendukung pencapaian kinerja organisasi? Ada yang namanya dialog kinerja. Mungkin Bapak Ibu bertanya, gimana sih RHK ini bisa kita susun? Nggak bisa Bapak Ibu susun dengan versi persepsinya Bapak Ibu sendiri. Tapi ada namanya dialog kinerja. Kalau misalkan Bapak Ibu belum menyusun, silakan. Nanti mungkin biasanya pimpinannya Bapak Ibu akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang harus Bapak Ibu lakukan. Itu dialog kinerja. Tentunya itu disesuaikan dengan kompetensi, kualifikasi pendidikannya Bapak Ibu. Jabatan yang Bapak Ibu emban itu apa? Itu dialog kinerja antara Bapak Ibu dengan pimpinan. Sehingga terciptalah yang namanya RHK, Rencana Hasil Kerja Tahunan. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran. Oh, berarti saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengerjakan misalnya 4 rencana yang akan saya implementasikan di tahun 2025. Itu Bapak Ibu ya. Itu namanya dialog kinerja. Nanti lebih mendalam terkait bagaimana perencanaan kinerja yang ideal, itu kita bahas. Kemudian tahap kedua yaitu pelaksanaan kinerja. Jadi Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah menyusun RHK, diinput di Ekin, baru kemudian Bapak Ibu menyusun yang namanya rencana aksi. Rencana aksi setiap bulan. Jadi Bapak Ibu, misalnya tadi kan Bapak Ibu menyusun RHK dari periode Juni sampai Desember. Kemudian itu di breakdown menjadi rencana bulan. Bulan Juni, Bapak Ibu mau ngapain sih dalam rangka pencapaian target tahunan tadi yang sudah ditetapkan oleh pimpinan? Bulan Juli, Agustus, September, itu berlanjut setiap bulan. Minimal 1 kegiatan. Minimal 1 rencana aksi. Itu Bapak Ibu ya. Dan pastikan realisasi atau eviden bukti dukung yang Bapak Ibu sampaikan itu relevan untuk mencapai rencana tahunan. Jangan sampai rencana tahunannya ke timur, Bapak Ibu buat rencana aksinya ke barat. Ini perlu ada sinkronisasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian hasil inputan realisasi dan eviden yang Bapak Ibu sampaikan setiap bulan itu akan diberikan feedback oleh pimpinan. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja inilah nanti yang tugasnya pimpinan akan menilai apakah eviden atau realisasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sudah sesuai ekspektasi atau tidak, sudah selaras atau tidak untuk pencapaian kinerja organisasi. Nah, kemudian tahap keempat, tindak lanjut.
Dari hasil evaluasi kinerja ini, Bapak Ibu akan diberikan tindak lanjut, apakah diberikan reward atau punishment. Itu ya Bapak Ibu ya. Rewardnya tentunya Bapak Ibu diberikan misalnya TPP 100%. Kalau misalnya punishment, misalnya Bapak Ibu berkinerja di bawah ekspektasi, tentunya ada punishment atau sanksi yang akan diberikan. Misalnya nanti tertundanya, misalnya untuk yang predikat kinerja tahunan, itu nanti akan berdampak pada Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat, misalkan untuk yang CPNS, yang PNS, itu akan terhambat. Jadi predikat kinerja Bapak Ibu untuk SKP ini sangat menentukan terhadap pengembangan karirnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita detailkan tadi yang 4 tahapan tadi menjadi masing-masing lebih detail lagi per aspek gitu ya. Ini yang merah-merah ini Bapak Ibu masuk di tahap perencanaan. Ya, agak banyak ya Bapak Ibu ya. Ini dari PK. Jadi Bapak Ibu ASN 2025 silakan agar familiar, mungkin belum familiar ya dengan istilah-istilah renja, renstra, PK. Jadi Bapak Ibu perbanyak literasi, perbanyak menonton YouTube terkait misalnya bagaimana sih pengelolaan ketentuan ASN. Jadi insya Allah itu akan familiar. Oh ini, karena memang banyak hal yang baru yang harus Bapak Ibu pelajari. Dan Bapak Ibu harus adaptif, cepat terhadap perubahan-perubahan yang ada. Cepat menyesuaikan, itu ya. Jadi waktu-waktu yang luang yang ada, silakan digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin nanti akan banyak istilah-istilah yang mungkin masih asing bagi Bapak Ibu. Silakan itu diperdalam lagi nanti dengan literasi atau membaca regulasi-regulasi yang terkait dengan pengelolaan ASN. Jadi ini Bapak Ibu, awal muasalnya Bapak Ibu untuk menyusun SKP dari PK. Dari PK-nya kepala OPD atau JPT-nya Bapak Ibu, itu jadi PK, dokumen perjanjian kinerja, di awal tahun dibuat. Kemudian itu tinggal dikopas menjadi rencana SKP JPT atau pimpinan unit kerja mandiri. Ini pimpinan unit kerja mandiri ini kepala UPTD ya, maksudnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini manual indikator. Manual indikator ini tujuannya apa? Untuk menyamakan persepsi terhadap target dan RHK sasaran organisasi agar tidak ada ambigu atau bias terhadap rencana-rencana yang akan dicapai oleh pimpinan. Jadi sama nih antara jabat administrator, kemudian pengawas, dan lingkup ASN di bawahnya itu sama. Bahwa persepsi ini sudah disesuaikan di manual indikator. Kemudian strategi pencapaian hasil kerja. Strategi apa sih yang akan dilakukan untuk mempercepat pencapaian hasil kerja? Dan kemudian itu dituangkan dalam matriks pembagian peran dan hasil. Nah, matriks peran dan hasil inilah yang kunci pentingnya dalam penyusunan SKP, Bapak Ibu. Di sini yang namanya dialog kinerja. Nah, mungkin karena Bapak Ibu masuknya itu di pertengahan tahun, jadi tidak melewati proses yang namanya dialog kinerja dalam proses penyusunan matriks peran dan hasil. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu sambil berjalan, ini komunikasi dialog kinerja antara pimpinan dengan Bapak Ibu, itu dialog kinerja. Sebenarnya ini bisa dituangkan dalam matriks pembagian peran dan hasil. Ditambahkan, lagi diupdate, karena ada penambahan ASN di lingkup OPD tersebut. Jadi Bapak Ibu, dialog kinerja di sini nggak pasif ya. Bapak Ibu juga bisa menyampaikan argumentasi, misalnya ya. Kemudian juga menyampaikan apa sih sarpas, kemudian dukungan-dukungan yang Bapak Ibu harus peroleh untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ini namanya dialog, Bapak Ibu ya. Kemudian hasil dialog kinerja ini jadilah namanya SKP-nya Bapak Ibu. Jadi nggak serta-merta langsung jadi ya Bapak Ibu ya, tapi ada tahapan proses yang harus dilalui, kemudian itu bisa dipastikan bahwa RHK yang sudah Bapak Ibu input itu sudah ada kesepakatan antara Bapak Ibu dengan pimpinan. Barulah kemudian itu diinput di aplikasi kinerja, kemudian juga ini lampiran. Lampiran ini terkait dengan dukungan sumber daya yang Bapak Ibu butuhkan, seperti misalnya perangkat komputer, jaringan internet, ini dituangkan di dalam lampiran SKP JAJF. Kemudian, kalau sudah jadi SKP, sudah disetujui oleh pimpinan, nanti detailnya teknisnya ada di materi 2 ya.
Kemudian baru kita breakdown menjadi rencana aksi. Nah, ini yang kemudian setiap bulan kita lakukan, Bapak Ibu. Ada menginput rencana aksi, kemudian pendokumentasian kinerjanya seperti apa. Bapak Ibu mengupload bukti dukung hasil kerjanya Bapak Ibu. Jadi nggak cuma hoak, ya. Jadi nggak cuma Bapak Ibu indah sekali rencana aksinya, tapi harus Bapak Ibu buktikan bahwa Bapak Ibu benar melakukan itu diimplementasikan di bukti dukung. Nanti tugasnya pimpinan adalah menilai bukti dukung yang Bapak Ibu sampaikan. Apakah sudah relevan, apakah sudah sesuai ekspektasi atau tidak. Jika tidak, nah ini ada umpan balik berkelanjutan. Itulah nanti namanya dialog kinerja lagi. Oh, ini bukti dukungmu masih kurang, lengkapi. Oh, ini lengkapi dengan laporan, lengkapi dengan dokumentasi misalnya. Banyak hal. Tugasnya Bapak Ibu adalah menindaklanjuti hasil feedback yang disampaikan oleh pimpinan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bu, saya nggak menindaklanjuti, menurut saya itu sudah sesuai dengan sudah sempurna laporan saya. Tapi menurut pimpinan Bapak Ibu belum sempurna, Bapak Ibu tetap harus menindaklanjuti, memperbaiki dokumennya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jangan salahkan nanti suatu saat kalau Bapak Ibu tidak respect, tidak respon, tidak responsif terhadap feedback yang diberikan oleh pimpinan, bisa jadi pimpinan menilai kinerjanya Bapak Ibu atau perilaku kerjanya Bapak Ibu di bawah ekspektasi. Ada buktinya Bapak Ibu tidak menindaklanjuti feedback yang sudah diberikan oleh pimpinan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya di sini di tahapan pelaksanaan. Jadi dialog kinerja itu penting. Bapak Ibu bisa menerjemahkan dengan baik. Kalau nggak ngerti, nggak paham, tanya lagi ke pimpinan. Pak, seperti apa sih dokumen yang Bapak inginkan, yang Bapak anggap itu sesuai ekspektasi. Harus jelas di situ komunikasi dialog kinerja. Baru nanti hasil feedback, hasil pembinaan, hasil bimbingan, ini kan ya, baru kemudian itu menjadi dasar penilaian, evaluasi kinerja pegawai. Apakah Bapak Ibu berpredikat kinerja baik, sangat baik misalkan ya, di atas ekspektasi, atau cukup, kurang, atau sangat kurang. Itu tergantung dari implementasi kinerjanya Bapak Ibu seperti apa. Baru nanti kemudian tindak lanjut. Bapak Ibu akan diberikan sanksi, diberikan penghargaan. Oh, Bapak Ibu mungkin bisa dijadikan untuk promosi. Itu jadi bahan pengembangan karirnya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tahapan yang 4 tadi kemudian kita detailkan agak panjang. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini bagi ASN yang jabatannya perencana, ini mudah-mudahan sudah ada pemahaman terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada cascade, ada mengalir dari kinerja organisasi ke kinerja individu. Ini kerangka berpikirnya seperti ini. Dari dokumen perencanaan daerah, RPJMD, kemudian dituangkan menjadi dokumen perencanaan perangkat daerah, Rentra 5 tahunan. Kemudian dijabarkan menjadi Renja ya. Renja itu nanti yang akan menjadi itikannya perjanjian kinerja tahunannya kepala OPD. Baru kemudian menjadi SKP JPT, baru kemudian di breakdown menjadi SKP JA-JF. Itu ya Bapak Ibu ya alurnya ya. Jadi enggak otomatis tiba-tiba Bapak Ibu buat sendiri tanpa melihat dokumen perencanaan di atasnya. Nah, seperti apa sih perencanaan kinerja yang Bapak Ibu susun agar dia selaras dengan kinerja organisasi? Jadi, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa menyusun perencanaan kinerja itu di awal tahun, kemudian dia sifatnya fleksibel. Bapak Ibu nggak harga mati SKP-nya, bisa diubah, bisa dilakukan revisi manakala ada perubahan kebijakan pimpinan, ada misalnya pengurangan anggaran, ya, atau dokumen-dokumen perencanaan berubah. Itu silakan dilakukan revisi berdasarkan hasil dialog kinerja dan kesepakatan dengan pimpinan. Kemudian ini tugasnya pimpinan nih, membagi peran untuk semua anggota beserta hasil yang diharapkan sesuai dengan jenjang jabatan, kompetensi, dan kualifikasi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pimpinan di sini membagi habis pekerjaan yang ada di level pimpinan, kemudian itu didistribusikan sesuai dengan jenjang jabatan ASN yang ada di bawahnya. Jadi Bapak Ibu, sifat dialog kinerja itu, jadi kalau misalkan menurut Bapak Ibu ada kesenjangan ya, misalnya si A terlalu banyak dikasih kerjaan,
si B irit gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan dialog kinerja dulu, disampaikan agar pendistribusian merata. Karena prinsipnya beri dulu kesempatan kepada ASN itu, terlepas dia bisa bekerja dengan baik atau tidak, tapi diberikan kesempatan dulu di awal tahun, dan ternyata setelah diberi kesempatan melakukan pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan dengan baik, itulah yang menjadi dasar penilaian Bapak Ibu di bawah ekspektasi. Itu ya, dikasih kesempatan dulu. Kemudian jika diperlukan dapat ditambahkan ekspektasi khusus perilaku kerja. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah membuka EKIN, bisa melihat di situ ada namanya perilaku kerja yang tadi saya sebutkan, core value ASN berakhlak. Jadi misalkan nih pimpinan ingin memberikan atau men-stressing perilaku, salah satu perilaku yang mungkin menurut pimpinan ini perlu nih untuk si ASN yang kurang loyal, misalnya suka kerja sendiri, egois misalkan ya, itu silakan. Ada aspek-aspek yang bisa dikasih tanda catatan oleh pimpinan agar menjadi catatan khusus bagi ASN itu bahwa itu perlu perbaikan perilaku buat yang bersangkutan. Jadi bisa beda-beda. ASN satu dengan ASN lain bisa bunyinya beda-beda tergantung dari kacamata si pimpinan. Yang mana yang harus diperbaiki dari aspek perilaku kerjanya. Itu ya. Kalau nggak ada berarti Bapak Ibu dianggap sesuai standar lah, standar normal lah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sifatnya ini pilihan. Boleh ditambahkan manakala itu diperlukan. Kemudian peran hasil kerja dituangkan dalam bentuk indikator kinerja. Karena indikator kinerja ini harus gampang bisa diukur. Indikator ini ada penggarisnya Bapak Ibu, alat ukur untuk memastikan bahwa rencana hasil kerja yang Bapak Ibu sudah susun itu bisa diukur, bisa dihitung, bisa diketahui sudah tercapai atau tidak. Dan peran hasil itulah akan menjadi rencana SKP. Jangan nanti Bapak Ibu buat lagi, ngarang indah lagi RHK yang lain. Pastikan RHK yang Bapak Ibu input di EKIN itu adalah hasil dialog kinerjanya Bapak Ibu yang sudah disepakati. Dan di sini perlu ketelitian pimpinan untuk memastikan bahwa RHK yang diinput oleh bawahannya adalah RHK hasil dialog kinerja. Ya, targetnya sudah hasil dialog kinerja. Karena untuk mengantisipasi nih banyak ASN yang ingin bermain aman, yang sudah disepakati misalnya 10 targetnya, tapi ternyata di input hanya 5. Nah, ini ketelitian pimpinan. Kalau misalkan dirasa itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan dialog kinerja, itu bisa tidak disetujui SKP-nya Bapak Ibu pada aplikasi EKIN. Makanya kan Bapak Ibu kalau mengajukan kan pengajuan ya dari draft kemudian diajukan. Itu bisa saja si pimpinan tidak menyetujui. Kemudian itu dikembalikan lagi menjadi draft, kemudian berikan catatan bahwa ini loh yang harus diperbaiki. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, kita sudah ada aplikasi memudahkan itu, lebih efektif, efisien insya Allah. Dan ini di Pergub NTB 2 2024 tadi sudah disebutkan bahwa SKP diinput pada aplikasi kinerja paling lambat 31 Januari tahun berjalan. Nah ini Bapak Ibu, tadi hasil dialog kinerjanya, modelnya seperti ini. Jadi matrik pembagian peran dan hasil tingkat 1 itu disusun berdasarkan dialog kinerja antara JPT, Kepala OPD, dengan pejabat administrator, level 1 di bawahnya. Jadi pejabat eselon 3, ya. Pejabat eselon 3, dialog kinerja dengan Kepala OPD, kemudian itu didistribusikan semua pekerjaan-pekerjaan dari Kepala OPD ke pejabat administrator, baru kemudian itu yang akan menjadi RHK-nya si pejabat administrator atau eselon 3-nya. Kemudian lanjut si eselon 3, pejabat administrator akan dialog kinerja lagi nih dengan ASN yang ada di lingkup unit kerjanya masing-masing di bidangnya, di bagiannya. Itu namanya MPPH tingkat 2. Lagi dibagi habis nih pekerjaan yang sudah diberikan oleh JPT tadi di MPPH tingkat 1, itu kemudian didistribusikan dialog kinerja lagi, tersusunlah yang namanya MPPH tingkat 2. Jadi ini dialog kinerja Bapak Ibu. Dan di sini ada namanya tim. Kalau misalkan memang dirasa diperlu untuk dibentuk tim, karena sekarang kan rata-rata eselon 4-nya sudah kena penyetaraan ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya itu dimudahkan untuk mengontrol pencapaian kinerjanya, ditunjuklah ketua tim berdasarkan rekomendasi dari kepala bidang atau kepala bagiannya. Kemudian nanti ditunjuk anggota-anggota timnya.
Nah, di sini bisa disebutkan timnya apa saja, beserta anggota timnya. Nanti misalkan Bapak Ibu berperan dalam 2 tim atau 3 tim, udah nanti perannya Bapak Ibu itu Bapak Ibu tuangkan di dalam rencana SKP-nya Bapak Ibu. Itu ya. Jadi semua perannya Bapak Ibu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena di SKP itulah menggambarkan seperti apa kinerjanya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita tuangkan lagi ke dalam formatnya. Insya Allah Bapak Ibu sudah mudah, sekarang ada aplikasi kinerja, nanti akan dijelaskan oleh pemateri 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya tadi itu dialog kinerja. Kalau sudah jadi dialog kinerja di materi pembagian peran dan hasil, gampang. Tinggal kita input, kita upload, kita input di Ekin, baru kemudian itu otomatis akan muncul di Ekin. Nah, ini tadi yang lampiran SKP-nya. Sumber daya yang dibutuhkan apa saja? ATK, perangkat komputer, jaringan internet yang memadai, misalkan ya. Kemudian skema pertanggungjawaban. Jadi skema pertanggungjawabannya Bapak Ibu, jadi melaporkannya ini setiap bulan, periodik dan tahunan. Jadi seperti itu ya narasinya nanti. Konsekuensinya disebutkan juga di sini Bapak Ibu. Jika memenuhi ekspektasi, maka akan diberikan penghargaan apa? Misalkan dipromosikan, misalkan ya, diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, diprioritaskan gitu ya. Jika tidak memenuhi ekspektasi, maka akan ada sanksi. Siap mengikuti bimbingan, coaching, misalnya ya. Kemudian siap misalkan diberikan sanksi. Seperti itu. Ini sudah dibicarakan di awal tahun untuk antisipasi seperti apa gambaran ASN terhadap pencapaian kinerjanya. Nah, ini lanjut ke tahap 2. Tadi tahap 1 ya Bapak Ibu ya. Tahap kedua ini. Tadi saya bilang kalau sudah disetujui SKP-nya Bapak Ibu sudah disetujui, kemudian Bapak Ibu breakdown menjadi rencana aksi setiap bulan. Bapak Ibu kinerjanya setiap bulan kelihatan, diakin, buktinya itu nanti di eviden yang Bapak Ibu upload. Ini insya Allah sudah by Ekin, gampang, nggak perlu dibuat-buat lagi format seperti ini, cuman ini gambaran secara umum aja. Nah, ini Bapak Ibu, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja di tahap 2. Jadi, tadi sudah saya sampaikan di awal, setiap ASN wajib menyusun rencana aksi bulanan pada aplikasi Ekin sebagai penjabaran pencapaian rencana tahunan SKP-nya. Jadi, rencana aksi ini wajib diupload bukti dukungnya pada aplikasi e-kinerja. Untuk pelaksana dan fungsional, itu paling lambat 3 hari kerja bulan berikutnya. Misalkan nih Bapak Ibu di bulan Juni ya, kemarin Bapak Ibu kan udah mulai tuh buat SKP, kalau belum nggak apa-apa, masih bisa Bapak Ibu, tenang aja. Jadi Bapak Ibu buat SKP tahunan, itu TMT 1 Juni sampai 31 Desember. Kemudian rencana aksi bulan Juninya apa, nanti ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti upload bukti dukungnya paling lambat di bulan Juli jadinya. Tapi Bu, sudah lewat Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini kan masih penyesuaiannya untuk Bapak Ibu ya. Nanti bulan berikutnya Bapak Ibu harus penuhi ketentuan ini, paling lambat 3 hari kerja bulan berikutnya. Untuk pengawas dan administrator, 4 hari kerja bulan berikutnya, kemudian JPT 5 hari kerja bulan berikutnya. Itu tertuang pada SE Group NTB nomor 800. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengupload bukti dukung, pejabat penilai atau atasannya Bapak Ibu wajib melakukan pemantauan dan memberikan feedback terhadap bukti dukung realisasi yang sudah Bapak Ibu upload di Ekin. Itu ya. Tadi saya bilang kalau ada perbaikan, ada yang harus direvisi, silakan Bapak Ibu tidak lanjuti. Makanya Bapak Ibu jangan upload bukti dukung melewati dari tanggal waktu yang sudah ditentukan. Karena apa? Ini kan memberikan kesempatan untuk pejabat penilai menilai dengan baik sesuai dengan ketentuan. Jadi nggak asal nilai, tapi sesuai dengan ketentuan, sudah diverifikasi, sudah divalidasi, sudah dipastikan bahwa ini sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Kemudian feedback perilaku kerja itu bisa dilakukan oleh rekan kerja setingkat atau pegawai di bawahnya. Jadi Bapak Ibu, pimpinannya Bapak Ibu bisa nilai perilaku kerjanya, bisa diberikan feedback pada aplikasi e-kinerja. Itu dimungkinkan jika memang dirasa ada rekan kerja yang dianggap tidak bisa bekerja secara tim, itu bisa disampaikan di situ. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh pemateri 2 ya. Kemudian pejabat penilai kinerja wajib melakukan pembinaan kinerja bagi pegawai di bawah ekspektasi.
Kalau misalkan perilaku kerjanya yang di bawah ekspektasi, maka dilakukan konseling kinerja. Ini dari kenapa nih demotivasi misalnya atau apa? Harus cari nih penyebab masalahnya kenapa dia berperilaku kerja di bawah ekspektasi. Akan dilakukan konseling kinerja. Nanti juga BKD di sini juga kami ada UPPK namanya Bapak Ibu. Di situ bisa memberikan konseling-konseling untuk ASN yang dirasa memang membutuhkan motivasi, membutuhkan tambahan semangat untuk dia bekerja bisa lebih baik lagi. Kalau misalkan bimbingan kinerja, ternyata misalnya hasil kerjanya nih yang bermasalah, yang di bawah ekspektasi, berarti pejabat penilai kerja wajib memberikan bimbingan kinerja kepada yang bersangkutan. Misalnya dengan fintech, misalnya ya, dengan bisa magang di OPD lain untuk peningkatan kompetensinya dia. Jadi tergantung permasalahan yang dihadapi seperti apa. Nah ini ya prosedurnya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa umpan balik secara berkala bisa dilakukan kapanpun ya. Jadi nggak mesti harus di awal tahun. Jadi itu sewaktu-waktu bisa. Bisa juga dapat secara langsung maupun tidak secara langsung. Ini tadi saya bilang, siapa yang bisa memberikan feedback? Kalau untuk hasil kerja itu pejabat penilai kinerjanya atau pimpinan. Tapi untuk perilaku kerja itu dimungkinkan untuk pegawai rekan kerja setingkat atau pegawai di bawahnya memberikan penilaian terhadap perilaku kerja yang bersangkutan. Umpan balik ini Bapak Ibu kita tuh sebagai ASN nggak boleh pasif ya. Nah misalkan nih Bapak Ibu sudah upload bukti dukung, ternyata pimpinan atau pejabat penilai itu belum menilai. Bapak Ibu silakan secara aktif menyampaikan ke pimpinan, Pak ini tolong Pak ekin saya sudah saya upload, mungkin ada koreksi atau bagaimana, untuk mengingatkan pimpinan, karena mungkin pimpinan dengan padatnya kegiatan, dengan banyaknya mungkin yang harus dilakukan penilaian, mungkin ada yang terlewat. Jadi Bapak Ibu rutin mengecek manakala Bapak Ibu sudah mengupload bukti dukung, menginput realisasi, kemudian cek apakah Bapak Ibu itu sudah selesai dinilai atau enggak. Jangan merasa begitu sudah upload bukti dukung, sudah menginput realisasi, selesai. Nggak pernah dibuka lagi ekinnya. Jangan Bapak Ibu ya. Karena ini untuk mengantisipasi. Jangan sampai setelah ekin ditutup, deadline, Bapak Ibu belum selesai dinilai. Nah, kalau belum selesai dinilai, siapa yang salah Bapak Ibu? Kalau kita nggak punya predikat kinerja, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? DPP-nya dipotong 50%. Lumayan Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu aktif, tidak hanya kewajiban mengupload bukti dukung saja, tapi memastikan bahwa penilaian sudah tuntas dilakukan oleh pimpinan sebelum deadline. Itu ya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah evaluasi kinerja pegawai. Jadi Bapak Ibu tadi di tahap 2 tadi sudah upload bukti dukung, ada feedback dari pimpinan, Bapak Ibu langsung kerjakan, revisi, perbaiki. Kemudian itu nanti menjadi dasar penetapan predikat kinerja. Jadi Bapak Ibu di Permenpan 6 itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menetapkan dulu kinerja organisasi. Apakah kinerja organisasinya itu baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Ini yang siapa menetapkan kinerja organisasi? Ini nanti Bapak Ibu ada tim namanya tim penilai kinerja organisasi, tim TKO, Pemprov NTB. Itu unsurnya dari Bapeda, Inspektorat, Biro Organisasi, dan BKD sendiri. Kemudian ini nanti akan menjadi masukan dan catatan untuk Pak Gubernur menetapkan kinerja organisasinya. Apakah sudah sesuai ekspektasi Pak Gubernur atau tidak. Kemudian perilaku kerjanya juga ditetapkan. Nah, nanti hasil penetapan kinerja organisasi itu, itulah menjadi dasar penetapan pola distribusi predikat kinerja pegawai. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, misalnya nih, OPDA misalnya, ternyata hasil kinerja organisasi OPDA menurut tim penilai dan Pak Gubernur, itu misalnya predikat kinerjanya cukup. Tapi pola distribusinya tidak sinkron dengan capaian kinerja organisasi. Kalau misalkan predikat kinerja organisasinya cukup, otomatis nanti pola distribusinya adalah sebagian besar predikat kinerja pegawai di OPDA tersebut adalah cukup. Jangan sampai akan tidak sinkron. Nggak mungkin kan Bapak Ibu, secara logika nggak mungkin. Kinerja organisasi itu cukup,
Tapi kinerja individu pegawai itu sebagian besar adalah baik, malah sangat baiknya banyak. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi inilah harus sinkron. Makanya ditetapkan dulu kinerja organisasinya, apakah dia baik, cukup. Kalau baik, udah berarti pola distribusinya adalah mayoritas atau sebagian besar predikat kinerja pegawai adalah baik. Jadi harus ditetapkan dulu kinerja organisasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti pola-polanya juga ada di sini. Kemudian penilaian hasil kerja. Jadi Bapak Ibu tadi evaluasi kinerja ya. Evaluasi kinerja periodik itu setiap bulan kalau di Pemprov NTB. Mungkin daerah lain ada yang triwulan, tergantung kebijakan dari instansi tersebut. Kalau di Pemprov NTB itu penilaian kinerjanya itu, evaluasi kinerjanya itu setiap bulan, periodik, sebagai dasar pembayaran PPP-nya ASN. Jadi evaluasi kinerja itu ada penilaian hasil kerja, ada penilaian perilaku kerja. Jadi ada dua tuh Bapak Ibu yang dinilai di EKIM-nya Bapak Ibu, nggak hanya hasil kerja, tapi perilaku kerjanya juga Bapak Ibu juga dinilai. Nah, untuk penilaian hasil kerja, jadi pejabat penilai kinerja itu menilai berdasarkan penempatan pegawai yang dijabarkan dalam peta jabatan. Jadi Bapak Ibu misalkan kalau ditempatkan di bidang A, berarti pejabat penilainya adalah Kabid A, misalnya gitu ya. Nanti itu dipastikan aja sudah disesuaikan. Dan untuk P3K, ini P3K agak berbeda ya Bapak Ibu ya, karena dia UNOR-nya, unit organisasinya di SK pengangkatannya, itu biasanya langsung menunjuk OPD. Nah, kalau misalkan langsung menunjuk OPD, itu berarti pejabat penilainya adalah langsung kepala dinas atau kepala badan, GPT-nya dari OPD tersebut. Nah, aduh Bu, gimana nih susah, karena kan apa namanya rentang kendalinya agak jauh ya, karena nggak mungkin dong P3K langsung bisa dinilai. Jadi Bapak Ibu, itulah namanya tim. Jadi misalkan nih P3K ini ditempatkan di bidang A misalkan ya, ditempatkan di bidang A, berarti ketua timnya itu nanti di bidang A itulah yang akan memberikan rekomendasi, saran, masukan, pertimbangan kepada Pak Kadis atau Pak Kabannya seperti apa sih hasil kerja si P3K tersebut, misalnya di bulan Mei, bulan Juni misalkan ya, tergantung nanti hasil rekomendasinya itu yang menjadi penetapan, dasar penetapan predikat kinerja P3K. Karena P3K agak susah ya, karena dia kan P3K agak berbeda ya, aturannya nggak bisa dipindah, nggak bisa dimutasi, sesuai dengan kontrak kerja 5 tahunan yang sudah tanda itu. Jadi di SSN sudah dikunci Bapak Ibu. Nanti teknisnya di Pak Idiat ya, pemateri 2. Kemudian ini pejabat penilai kinerja wajib menilai paling lambat 15 hari kerja. Ini tadi saya bilang Bapak Ibu, tugasnya Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu predikat kinerjanya sudah ada sebelum deadline 15 hari kerja bulan berikutnya. Itu ya, jangan udah selesai tugas saya enggak. Pastikan. Kalau kelalaiannya Bapak Ibu tidak memastikan, karena namanya pejabat penilai kinerja kadang kan apa ya, banyak pekerjaannya, perlu diingatkan juga, mungkin ada koreksi-koreksi yang harus Bapak Ibu tidak lanjuti. Jadi Bapak Ibu harus aktif mengecek apakah EKIM-nya Bapak Ibu sudah selesai dinilai atau tidak. Untuk yang tahunan sama ya Bapak Ibu ya, tapi itu nanti di akhir bulan Januari tahun berikutnya. Ini tadi saya bilang penetapan capaian kinerja organisasi, kemudian predikat kinerja periode pegawai akan dikonversi untuk dasar besaran persentase pemberian TPP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah baca SKTPP, tapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, untuk yang CPNS dan P3K yang pengangkatan 2025 itu mohon maaf belum bisa terima TPP ya, karena di aturan mengatur 1 tahun setelah masa kerja. Jadi tahun depan insya Allah Bapak Ibu sudah bisa terima. Tapi tetap wajib menyusun EKIN. Karena apa? Nanti EKIN ini akan dinilai juga untuk periode tahunan. Dasar Bapak Ibu untuk yang CPNS diangkat menjadi PNS harus ada SKP 2025. Kemudian P3K juga untuk catatan evaluasi, pertimbangan, perpanjangan kontrak atau tidak, itu berdasarkan nilai dari SKP-nya. Jadi tetap wajib ya Bapak Ibu ya, walaupun Bapak Ibu saat itu belum menerima TPP karena belum 1 tahun masa kerja. Nah, tadi kan hasil kerja Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku kerjanya Bapak Ibu juga dinilai. Tadi yang saya bilang, portfolio ASN berakhlak, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan ini Bapak Ibu, bagaimana sih sikap Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Apakah dia ramah,
kesehatan, solutif, terutama mungkin Bapak Ibu yang bekerja di lini terdepan pelayanan publik ya Bapak Ibu ya, memberikan pelayanan. Mohon Bapak Ibu diperhatikan seperti apa sih cara kita bersikap, itu dinilai. Kalau misalkan banyak komplain dari masyarakat atau dari customer, itu tentunya akan menjadi catatan buruk seperti apa sih perilaku kita di aspek berorientasi pelayanan. Itu ya Bapak Ibu ya yang berorientasi pelayanan. Jadi Bapak Ibu ramah, sopan, kemudian solutif misalnya ya, jangan mempersulit orang misalkan dalam memberikan pelayanan. Kemudian akuntabel Bapak Ibu. Akuntabel itu artinya Bapak Ibu dapat mengemban amanat kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan jujur ya, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Itu hati-hati Bapak Ibu. Terutama Bapak Ibu bagi yang ASN 2025, mungkin banyak hal yang harus dipelajari Bapak Ibu ya. Karena tadi saya bilang Undang-Undang 20 2023 itu segera download, kemudian baca. Itu ada sih Bapak Ibu ya. Tapi nanti dicicil aja. Oh ini dulu yang kira-kira penting atau menarik buat Bapak Ibu untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian kompeten. Kompeten itu meningkatkan mengupgrade diri secara terus-menerus. Itu ya Bapak Ibu, kita harus aktif, mandiri, nggak pasif, hanya tunggu aja nanti. Tunggu sosialisasi BPKB, tunggulah sosialisasi, tunggulah bintek ini, enggak Bapak Ibu. Sekarang coba buka YouTube. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam bidang apa, silakan tinggal diketik di YouTube. Itu banyak sekali. DKM secara berkala mengadakan kegiatan. Kemenpan juga secara berkala mengadakan kegiatan. Dan kemudian juga lembaga-lembaga teknis yang lainnya. Itu Bapak Ibu ya, untuk mengupgrade diri sendiri Bapak Ibu dan terus belajar. Kemudian harmonis. Harmonis itu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu peduli terhadap unit organisasinya. Ini perlu dibangun bagaimana bertoleransi, namanya kita rekan kerja ya. Ciptakan kenyamanan dalam bekerja. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi troublemaker di dalam ruangan itu. Kalau jadi troublemaker Bapak Ibu ya, seharusnya kan Bapak Ibu yang menciptakan, tapi kalau dari troublemaker tentunya ini akan menjadi atensi pimpinannya Bapak Ibu untuk memberikan penilaian di bawah ekspektasi dan akan diberikan sanksi seperti apa. Jadi ciptakan suasana kerja yang harmonis, saling menghargai, saling menghormati. Itu ya. Kemudian loyal. Nah, loyal ini tentunya kita patuh terhadap ketentuan-ketentuan, regulasi yang ada, kemudian menjaga nama baik sebagai ASN. Kemudian juga menjaga nama baik pimpinan dan instansi atau organisasinya Bapak Ibu. Menghindari ucapan-ucapan yang menjurus terhadap tindakan radikalisme. Kemudian adaptif. Nah, tadi itu saya bilang Bapak Ibu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, tantangan, jangan pasif, terus berinovasi. Misalkan ada masalah ini, Bapak Ibu coba cari solusinya. Insya Allah banyak media sekarang Bapak Ibu. Tinggal kemauan aja Bapak Ibu, tekadnya Bapak Ibu. Bertindak proaktif ya, tadi nggak pasif. Itu. Kemudian kolaboratif. Nah ini kolaboratif ini bisa bekerja sama. Kita sepintar apapun Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita tidak bisa bekerja dengan tim, dengan baik, tentunya itu akan sia-sia. Jadi kita harus bisa berkontribusi dengan baik tanpa mengganggu atau misalnya merusak suasana kerja juga terbangun dengan baik. Jadi pastikan Bapak Ibu misalkan kalau kerja tim, udah hormati kerja tim itu, kerjakan dengan sebaik-baiknya apa pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan, kemudian laporkan dengan hasil yang maksimal. Itu ya Bapak Ibu ya, portfolio ASN berakhlak. Ini misalnya nanti kita bagi deh intinya kayak semacam buku saku ya, panduan Bapak Ibu dalam berperilaku kerja. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah dinilai tuh hasil kerja dan perilaku kerjanya Bapak Ibu. Nah, ini ada panduannya lagi. Hasil kerja ini sebenarnya jadi pedoman atau panduan bagi pimpinan atau atasannya Bapak Ibu. Nggak sembarang dalam memberikan penilaian kinerja, nggak hanya formalitas, tapi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapat di atas ekspektasi, berarti sebagian besar atau seluruh hasil kerja Bapak Ibu di atas ekspektasi. Atau tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Dan umpan balik atau feedback yang Bapak Ibu berikan menunjukkan respon yang positif. Serta, nah ini, memiliki inovasi yang berdampak.
Jadi Bapak Ibu dikatakan perilaku hasil kerjanya di atas ekspektasi itu benar pasti kerja luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak sembarang orang mendapat penilaian hasil kerja di atas ekspektasi. Kemudian panduan sesuai ekspektasi. Sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Jadi kan Bapak Ibu, misalkan nih hasil kerjanya Bapak Ibu kan misalnya lebih dari satu. Jadi kan tinggal dilihat tuh yang mana yang ekspektasi, mana yang kalau misalnya seluruhnya sesuai ekspektasi, berarti sesuai ekspektasi. Kemudian di bawah ekspektasi berarti sebagian besar atau seluruh kinerja utama di bawah ekspektasi dan umpan balik yang diberikan atas hasil kerja pegawai sebagian besar atau seluruhnya tidak menunjukkan respon positif. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk panduan penilaian hasil kerja. Jadi nggak formalitas, tapi ada indikatornya, ada pedoman panduan bagi pimpinan dalam menilai hasil kerja Bapak Ibu. Kemudian aspek yang kedua adalah perilaku kerja. Jadi perilaku kerja Bapak Ibu dinilai setiap bulannya oleh pimpinan. Dia ekspektasi manakala pegawai tersebut secara konsisten menjalankan portfolio ASN tadi untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi dia role model. Kalau cuma untuk diri sendiri, berarti sesuai ekspektasi. Tapi kalau dia jadi teladan, dia rajin memotivasi teman-temannya, kemudian jadi contoh, jadi role model lah. Akhirnya teman-teman ruangannya lain tuh jadi malu, gitu ya. Jadi malu akhirnya bisa menularkan perilaku kerja yang positif. Itu sudah bisa di atas ekspektasi. Tapi kalau hanya penerapan tuh diri sendiri saja, itu masuk dalam sesuai ekspektasi. Kemudian kalau di bawah ekspektasi, manakala pegawai ASN tersebut tidak secara konsisten menjalankan portfolio ASN. Yaitu misalkan ada yang egois, ada yang tidak menghargai pimpinan, ada yang tidak menghargai rekan kerja, kemudian dia tidak loyal, ya, kemudian menyalahgunakan kewenangan, itu banyak hal. Kemudian misalnya dia tidak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak berorientasi pelayanan, itu banyak komplain. Jadi wajar Bapak Ibu. Perilaku kerja Bapak Ibu dinilai di bawah ekspektasi oleh pimpinan. Jadi ada indikatornya ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon ini jadi panduannya Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu, dan diimplementasikan agar nanti ke depan sesuai dengan harapan. Nah, ini Bapak Ibu, semoga masih semangat ya Bapak Ibu. Kalau saya terlalu cepat menyampaikan, nggak apa-apa. Nanti komen aja di ya, di inbox ya, atau pesan di chat room. Dan nanti juga ada diskusi tanya jawab. Kita lanjut lagi sedikit aja Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai pemahaman Bapak Ibu semua, bahwa tadi capaian kinerja organisasi itu dinilai setiap bulan oleh pimpinan, oleh Pak Gubernur, dibantu oleh tim penilai kinerja organisasi. Nah, nanti ditentukan tuh Bapak Ibu, apakah predikat kinerja tempat organisasi Bapak Ibu bertugas, apakah istimewa, baik, cukup, ya kurang, sangat kurang, kurangnya ke sini kayaknya nih. Ya, itu Bapak Ibu, ini pedomannya. Kemudian dasar dari penetapan capaian kinerja organisasi ini, baru kemudian didistribusikan. Apakah, kalau misalkan dia baik, berarti pola distribusi yang digunakan di OPD tersebut adalah mayoritas predikat kinerja individu atau pegawainya adalah baik. Nah ini, tumbuh XG-nya ini Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah di aplikasi Ekin sudah ada, sudah diolah. Jadi tinggal kita tambahkan aja sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Misalnya perilaku kerjanya Bapak Ibu sesuai ekspektasi, berarti yang tengah ya Bapak Ibu yang tengah ini. Kemudian hasil kerja Bapak Ibu sesuai ekspektasi, berarti ini ketemulah predikat kinerjanya adalah baik ya. Tapi kalau salah satu di bawah ekspektasi, perilaku kerja di bawah ekspektasi, berarti ini ya sangat kurang Bapak Ibu. Kemudian lihat hasil kerjanya sesuai ekspektasi, tetap predikat kinerjanya adalah kurang. Hati-hati Bapak Ibu, sepintar apapun Bapak Ibu, secerdas apapun, tapi manakala perilaku kerjanya Bapak Ibu tidak sesuai dengan portfolio ASN berakhlak tadi, tetap predikat kinerjanya Bapak Ibu adalah kurang. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau saya balik sekarang? Hasil kerjanya yang di bawah ekspektasi,
tapi perilaku kerjanya sesuai ekspektasi misalkan. Ini dia masuk, ini seharusnya cukup ya, karena tempatnya dia ini. Ini seharusnya cukup dia jadinya Bapak Ibu. Perbaikan di sini ya. Ini dia. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu, perilaku kerja sangat menentukan seperti apa. Sepintar apapun kita Bapak Ibu ya. Tapi kalau perilaku kerja kita itu tidak sesuai, akan menjadi apa ya, virus, soalnya virus yang menciptakan ketidaknyamanan dalam bekerja. Kalau sudah kita tidak nyaman dalam bekerja, otomatis pencapaian target-target organisasi itu akan sulit tercapai. Karena kita sudah terganggu dengan kondisi ketidaknyamanan di dalam bekerja. Ini sama ya Bapak Ibu ya, predikat kinerja yang tadi periodik, bulanan, kemudian predikat kinerja pegawai yang akhir atau tahunan, sama juga modelnya. Dan ini pola-pola distribusi tadi yang saya bilang. Nah, ini kalau misalkan performanya atau kinerjanya OPD itu sangat kurang, berarti ini sebagian besar atau mayoritas pegawai itu predikat kinerjanya sangat kurang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang berpredikat kinerja sangat baik atau baik. Tergantung hasil penilaian pegawai. Jadi Bapak Ibu nggak usah pesimis keluar, aduh OPD saya misalnya predikat kinerjanya sangat kurang misalkan. Tapi saya otomatis sangat kurang. Belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi makanya tetap Bapak Ibu berkinerja dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa ada celah di sini, ada ruang di sini Bapak Ibu bisa mendapat predikat kinerja sangat baik atau cukup. Nggak mesti otomatis. Tapi sudah pasti sebagian besar akan berpredikat kinerja sangat kurang karena kontribusi ini menciptakan predikat kinerja OPD yang sangat kurang. Begitu juga dengan yang lain ya, predikat kinerja kurang sama caranya. Tinggal dilihat, makanya sini ada kurva yang sebagai guidance-nya ya, panduan bahwa jangan sampai predikat kinerja organisasi tidak sinkron, tidak selaras dengan capaian predikat kinerja individu. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada celah di sini, jadi dimungkinkan ASN yang memang berkinerja baik tetap mendapat predikat kinerja baik. Nah ini tahap keempat, tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengetahui apa hasil evaluasi kinerja kita dinilai oleh pimpinan, itu akan menjadi dasar BKD khususnya dalam pengembangan karir PNS. Karena nanti itu hasil penilaian kinerjanya Bapak Ibu itu langsung masuk di SISN ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan sudah serba digitalisasi semua apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa kita ubah. Jadi tinggal Bapak Ibu pastikan bekerja dengan baik agar mendapatkan reward, tidak terbawa arus, misalkan melihat rekan kerja yang lain yang mungkin bekerja asal-asalan, mungkin pekerjaannya asal-asalan, Bapak Ibu tetap konsisten saja. Tetap konsisten mengimplementasikan portfolio ASN berakhlak. Insya Allah nanti entah promosi, entah pengembangan kompetensi, itu adalah reward yang bisa diberikan oleh pimpinan. Dan kami di BKD saat ini sedang menggodok regulasi terkait penghargaan. Jadi mungkin Bapak Ibu bagi ASN 2025, ASN itu bisa mendapatkan penghargaan sebagai reward terhadap kinerjanya. Dan yang sudah rutin kita berikan itu ada biasanya SLKS. Tapi itu hanya penghargaan yang sifatnya melihat masa kerja. Dan kami akan mencoba membangun suatu suatu sistem yang untuk menyeleksi ASN agar yang kinerja atau berprestasi kerja yang sangat baik atau luar biasa itu juga bisa diberikan penghargaan. Dan untuk ASN yang tidak mencapai target kinerja, misalnya predikat kinerja tadi di bawah baik, lain tadi saya bilang penundaan kenaikan pangkatnya, itu ya salah satu dampak untuk yang CPNS, untuk yang PNS. Kalau P3K kan nggak ada ya kenaikan pangkat ya, tapi nanti P3K juga akan kena sanksi kalau misalkan SKP-nya berpredikat kinerja di bawah baik, itu akan jadi bahan evaluasi perpanjangan masa kontraknya. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan P3K tersebut bisa bukan di PHK ya, diberhentikan sebelum habis masa kontrak kerjanya. Jadi mohon Bapak Ibu, ini kita hati-hati, kami tidak menakuti, tapi ini regulasi sudah diatur secara jelas
Mari kita taati, jika ada yang belum dipahami, upgrade diri, dan kami BKD insya Allah siap membuka seperti apa komunikasi, misalkan Bapak Ibu terkait terkendala terkait pengelolaan kinerja ASN. Nah ini Bapak Ibu penghargaan kalau untuk misalkan ASN yang sangat baik, ini diprioritaskan untuk kalian full. Jadi ya misalnya untuk ASN yang predikat kinerja sangat baik itu sudah dikelompokkan ya Bapak Ibu ya, dia akan dapat prioritas. Nah, untuk yang predikat baik, 2 tahun berturut-turut, itu untuk pengembangan kompetensi sebagai reward. Ini kita coba buat regulasinya agar apa ya, agar bisa memotivasi ASN untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Nah, sanksi sudah ada Bapak Ibu. Oh, ini untuk JPT, nah untuk yang ada JR dan perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, predikat kinerja kurang atau sangat kurang, ini nanti akan jadi bahan evaluasi, kemudian dipastikan apa sih yang menjadi masalah sehingga ASN tersebut berpredikat kerja sangat di bawah baik misalkan. Apakah dia nanti dipindahkan ke jabatan yang lain, kemudian misalkan diturunkan jabatannya, itu banyak sanksinya. Dan paling sanksi yang paling terakhir yang paling berat adalah diberhentikan dengan hormat. Nah, ini nanti Bapak Ibu kesemuanya itu sudah ada di namanya aplikasi Xnerja. Bapak Ibu sudah punya akun masing-masing dengan nick-nya, tinggal dibuka-buka, nanti kalau sudah SKP-nya baru di-input. Jadi alhamdulillah ini sudah terintegrasi semua di Bapak Ibu. BKN sudah menyiapkan aplikasinya, kita di daerah tinggal berbagi pakai ya, tinggal mengimplementasikan saja. Nah ini alurnya Bapak Ibu, nanti detailnya nanti Pak Idiat, materi yang kedua yang akan menyampaikan ini, secara gambaran umum saja bahwa Bapak Ibu sudah setelah disetujui SKP-nya, kemudian mengisi rencana aksi, dukung, baru diberikan feedback, ditetapkan rating ini predikatnya, rating ini tadi sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi, baru ketemu predikatnya apa. Predikat sistem aplikasi yang langsung menilai, kita cuma menetapkan rating aja, apakah sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi oleh pimpinan. Nah ini cara kerjanya di sistem, di aplikasi Ekin, di aplikasinya memberikan feedback. Jadi siapa yang melakukan? Nah untuk yang hasil kerja itu adalah JPT dan pejabat struktural. Ketua tim ini sifatnya memberikan rekomendasi ya. Kemudian kalau untuk perilaku kerja itu rekan kerja bisa memberikan penilaian kinerja perilakunya. Memberikan rating itu pejabat struktural ya. Kemudian predikat kinerja itu secara otomatis dari sistem di aplikasi kinerja. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya gambaran umum terkait penyusunan SKP sesuai dengan ketentuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali